Onyx PH dan itu ada di tangan dari Delarski. Dan apakah nantinya akan muncul Lunox dari sisi teman-teman Onyx Esports, mengingat ini dari Drian juga aman banget kalau dia nantinya akan menggunakan Varsha sebagai mid laner. Dan untuk power spike-nya kita tahu Beatrix melawan Varsha itu range-nya nggak bakal nyampe kecuali dia pakai Renner. Bener sih, makanya atau mungkin Onyx bisa menggunakan Lilia. Karena kalau emang mereka mau fight yang rame-rame, yang nempel-nempel, Lilia ada potensi untuk dipakai. Alright, saat ini adalah saat yang sangat genting. Objektif gaming menjadi nomor satu. Lihat, banget, this is it, Profesor KB. Berani banget. PT Bongkar Turret Sejahtera. PT Bongkar Turret Sejahtera, dan aku berharap ya cewek menggunakan, ya sebenarnya dia akan menggunakan flicker sih emang. Tapi entah kenapa hatiku bilang kalau seandainya dengan line up seperti ini, walaupun nanti gold lane-nya akan ada di tangan Oheb dengan Beatrix ya, aku sangat menantikan bagaimana split push yang akan dimainkan oleh cewek. Mengingat cewek terakhir kali ketika dia bermain dengan menggunakan Popolen Kupa, dia ini benar-benar bermain meta penggaris. Yes, Gold benar lane lurus strike push. Alright, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Indonesia menunggu doa kalian. Oke, untuk kali ini Berikan Ji. para brother semua, sobat Mobile Legends dimanapun kalian berada yang mendukung tim Indonesia, kita tempelkan tangan kalian ke layar kaca dan juga kita akan berdoa untuk kelancaran tim Onyx Esports agar tetap bertahan di lower dan menuju ke arah grand final, dan juga untuk saudara-saudara kita semua yang berada di Nusa Tenggara Timur. So, Amin. Kita doakan yang terbaik dan kita bakal mulai berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Let's go to the land of down, Indonesia. Berikan semangat kalian, tunjukkan semangat kalian di kolom komentar, karena kita akan mengawal Onyx Esports untuk memenangkan pertandingan melawan Blacklist International. Yes, inilah dia best of 3 series lower bracket, tentunya match pertama kita di hari yang keempat dari gelaran playoff M3 World Championship. Edward langsung saja benar-benar dipukul mundur dikarenakan kita tahu untuk stack dari Uranus ini di early game benar-benar minim banget, dan bahkan dari segi regionnya emang tidak sekuat hero seperti Hylas. Makanya untuk sekarang dia bahkan di freeze lane dan kehilangan satu gerobak EXP lainnya. Jadi ini bakal keuntungan untuk Boots tentunya di early game. Yes, benar banget, dan bukan hanya itu aja. Dari Edward sendiri pun harus memaksa stack terhadap para satu buah jungle yang dimiliki dari seorang Wise. Dipinjam dulu stacknya, Edward mencoba untuk memaksakan ke arah depan sana. Ada Keyboy yang bakal coba untuk mengganggu pergerakan Little Wanderer. Kali ini kita lihat para pemain dari tim Blacklist International, mereka dua orang yang tidak akan melewatkan posisi di Little Wanderer. Sedangkan Oheb coba untuk memaksakan keadaan. Lihat one more situation, Oheb masih mau lebih, tapi ternyata Keyboy depan sana. Mendapatkan, mencoba dibalikkan keadaan. Satu untuk satu, agresif gaming di bottom lane from Blacklist dan juga Onyx Esports. Iya, tapi Oheb hanya mendapatkan assist, dan bahkan Keyboy kali ini trapnya udah mulai connect. Akan dapetin 1 poin kill lagi sepertinya dengan No My Venus yang harus ditumbangkan, dan bahkan pasifnya tidak akan mampu untuk menumbangkan ke arah Keyboy. Alright, dan kali ini menuju ke arah mid lane, Drian diganggu pergerakannya Wise dan juga Haji. Bahkan ini Wise harusnya dapetin stack dan lalu bergerak posisinya menuju ke arah sebuah turtle. Objektif gaming kali ini udah diberikan permainan oleh tim Blacklist International. 4 player bahkan sudah standby on position. Sedangkan Onyx Esports lebih merelakannya. Dia mengejar dari segi jungle dan juga bahkan Oheb akan jadi pilihan kali ini. Now strike telah dikeluarkan, Flicker mau nggak mau, dan bahkan Oheb memilih untuk mundur ditukar dengan satu buah altar shield gold turret yang sangat-sangat mahal, Profesor. Oh My Venus bahkan dalam keadaan yang cukup low. Haji juga harus dipaksa untuk mundur. Arrow dilontarkan namun tidak ada target yang bakal connect. Di sisi lain Oheb dia terzoning out walaupun dia sudah menggunakan Renner, tapi kali ini lihat bagaimana gold shield turretnya benar-benar sudah habis. Apakah bakal digunakan dari segi penetrate-nya? Tapi Oheb mau tidak mau dia terzoning out dengan keadaan dari Keyboy yang dia sudah memantau dengan lele scope kali 8-nya. Alright, dan Connect bukan hanya itu aja. Lihat kali ini para pemain dari tim Blacklist International, mereka agak sedikit terpressure. Karena apa? Karena penggendong handal mereka Oheb outplay hebat kalau kata Profesor KB. Dia bottom lane sedikit kesulitan. Bahkan Wise dengan free farm yang dia miliki, dia memiliki satu buah keunggulan, satu level atas seorang Suns yang gak santuy banget di late game nanti. Harusnya Suns
bakal bisa memberikan damage dan bahkan ada rotasi telah dilakukan. Boots bakal mengawal di arah bottom lane dan ini dia PT bongkar turret sejahtera. Fokus Gaming dan Kiboy tetap menjaga pergerakan dari arah gold lane-nya. Mirrornya Arashi, lihat bagaimana yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Ya, Onyx langsung melakukan rotasi dan mastiin kayak langsung ada pressure di bawah dari Boots. Dan sekarang langsung cewek ada kesempatan buat mengambil tower lebih. Ada rotasi yang disamakan oleh Blacklist, tapi sekarang mereka langsung di counter dengan play agresif dari Oheb. Iya, Oheb nggak mau kalau seandainya ada yang terpick off lagi, tapi kali ini bahkan levelnya tidak jauh berbeda. Cewek kali ini benar-benar harus lebih sabar karena Renar ini benar-benar jauh banget range-nya. Dan dari Popol Kupa emang nggak bakal nyampe untuk menyentuh ke arah Renarnya. Tapi untuk dari segi setup ke arah Turtle, Wise masih coba untuk mengamankan objektif secure farmingnya. Dia level 7 dan dibandingkan dengan Suns yang bahkan baru mendapatkan ke arah satu purple buff, kayaknya agak sedikit ketinggalan level di early game seperti ini. Oke, Dr. Hunter Boots kali ini di arah bottom lane. Lihat Edward mencoba dipukul mundur, tapi ternyata Boots terkena damage yang cukup harus di-respect. Damage-nya udah lumayan sakit. Turtle kali ini tidak akan dilepaskan, tidak akan dilontarkan begitu saja. Mencoba dibalaskan keadaan. Ada Edward di depan sana, mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Boots, tapi damage terlalu besar dan Haji is coming. Suns, retribution from Wise atau Suns yang akan mendapatkan ini. Restrek tadi dikeluarkan, melakukan zoning out. Linga apa tadi dikeluarkan, tapi lihat fire dan Restrek berhasil kabur dari gerakan seorang Haji. Boots, cross pathway, cewek is coming, mengganti semua pergerakan para pemain dari Blacklist terasa. Oh my Venus terzoning out. Turtle diamankan, tapi ternyata itu tidak, tinggal diam. Ada satu bawah my Venus yang ditangkap, langsung coba dimakan. Boots flicker ke belakang dan bahkan Wise terperangkap kali ini. Lihat Edward, Keyboy udah mencoba melakukan satu buah karote di belakang sana, harus menunggu satu Edward. Damage-nya mencoba dibendung, tapi lelenya out point. Boots seorang diri dan cewek is coming bersama seorang Trian. Edward harus tumbangkan. No, still survive di bottom lane. Dan bahkan kali ini tidak ada korban jiwa sama sekali dari teman-teman Onyx Esports karena walaupun Kiboy-nya low banget, tapi ternyata kali ini masih mampu untuk back for safety. Arashi. Nah, kalau item Drian, baru kita mau ngomongin ada Clock of Destiny udah mulai scaling tapi diamankan oleh Blacklist International. Dan biarpun mereka tadi dapat kesempatan buat kurang lebih counter engage ya. Ada fight yang bagus banget dari Onyx Esports. Kita lihat cewek udah punya Blade of Despair. Jadi sekarang damage-nya udah makin kerasa banget. Dan Suns dengan Warx pastinya udah mulai mau mencari situasi di mana dia bisa menggunakan Pakito, hero yang kuat banget di early game buat mencari keunggulan yang agak lebih gitu. Karena Edward sekarang udah punya Enchant Talisman juga, jadi dia bisa di lane tanpa henti ya, terus jadi nggak usah balik. Out of nowhere ternyata ada satu poin kill yang diamankan di bagian top lane dan di bottom lane hanya clear wave saja. Mid lane-nya bakal didorong, lihat Wise-nya benar-benar coba untuk diporak-porandakan. Kali ini dinosaurus besar harus dipaksa untuk mundur dan bahkan dikat begitu saja. Kali ini lihat apakah mampu untuk bertahan. Yes, Wise-nya masih bisa untuk melakukan Dinosaurus welcome, tapi lihat retribution dan bahkan knockout strike langsung ditumbangkan di sedikit lengkat saja kaki dinosaurusnya walaupun ada 4 Jermas. Terpotong rotasi yang dilakukan Blacklist International di top lane. Terpotong dan bahkan lihat Wise lagi-lagi dipisahkan dari Oh My Venus, tidak bisa di cover. Benar-benar zoningisasi yang luar biasa dari tim Onyx Esports. Bahkan Turtle kali ini tidak akan dilepaskan begitu saja, tidak akan direlakan walaupun dua player dari tim Onyx Esports mereka sudah standby. Walaupun Oheb di early tadi dia ada di posisi yang tidak diunggulkan, tapi harus tetap di respect karena game tetap berjalan. Udah menuju ke menit yang ke-6. Lihat CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Sudah ada tim Onyx yang mereset kembali turtle-nya. Meanwhile, di depan sana Haji masih coba untuk mengganggu pergerakan dan bahkan ada seorang Keyboy terkenal lele karena seorang Rafael mencoba dipasangkan garot yang soliter flicker ke arah belakang. Venus tidak sampai tapi Wise gantian kali ini yang untuk melindungi dari seorang Oh My Venus di garis depan Profesor. Yes, dan bahkan kali ini cewek dia langsung melakukan poking damage, langsung ada We Are Angry dan kali ini Edward kita dalam ancaman coba untuk menghindari satu pergerakan lelenya, tapi ternyata Haji dengan ini overturnnya mendapatkan 2 dan bahkan mungkin bakal jadi lebih buruk karena apa? Karena Turtle selanjutnya masih diamankan oleh Blacklist International dan kali networknya akan menyusul. Lihat bagaimana Wise kali ini bahkan mencoba untuk menelan ke arah Suns. Welcome to my channel, tapi Suns bakal ditumbangkan. One shot coming up. Haji ternyata malah mendapatkan point kill dan turret mid lane harus hilang. Haji kali ini lihat dengan payungnya berhasil mendapatkan point kill yang cukup mahal. Drian dan bersama dengan cewek kali ini juga harus hilang di depan sana. Para pemain dari tim Blacklist International langsung mencoba membalikan keadaan dengan posisi tertinggal. Kali ini
hanya 900 gol saja itu dia terlalu efektif. Tapi lihat Keyboy, Garrote tidak berhasil dikeluarkan karena lihat tidak ada yang bisa berani. Lagi dan lagi Wise tidak bisa dipisahkan dari para pemain tim Blacklist International. Jadi sayang banget ya, kayak teman-teman dari Onyx tuh sangat agresif, udah mencari kesempatan buat menggunakan pick off mereka yang bagus banget. Tapi sayang banget Haji bisa mencari kesempatan buat ngeland overturn ke 3 orang ya. Dari itu membuat ada momen bagus banget buat Blacklist International, dapat kesempatan bagus dan sekarang mereka ada keunggulan dari segi gold. Iya, dan tadi sih kalau aku nggak salah notice ya, itu Kupanya tumbang duluan, makanya tiba-tiba langsung ada satu momen di mana ceweknya juga tidak bisa melakukan banyak hal. Ketika dia udah we are angry, nggak ada Kupa, mau nggak mau ketika terkena gini yang overturn, langsung di pick off dengan cepat. Dan Drian, dia harus lebih berhati-hati karena dari tadi yang bisa mengincar ke arah Drian ini nggak cuma Haji, tapi Oheb bahkan dengan runnernya dia mampu untuk menjangkau pergerakan dari Feather Airstrike. Jadi nggak boleh asal-asalan nih Feather Airstrike-nya, kecuali mungkin untuk mendapatkan dealing damage yang benar-benar optimal. Bagusnya sih Onyx harus mencari situasi di mana mereka nggak fight 5 lawan 5 ya. Karena dari segi the area of effect, dari segi AOE gitu buat Blacklist International, mereka punya combo yang lebih bagus aja gitu, lebih rapi buat team fight. Onyx tuh lebih harus ngandelin pick off-nya karena ada Selena, ada Farsa, dan ada juga Popoin Kupa. Ini crowd control yang bagus banget buat bisa kalau ada member dari Blacklist yang offside gitu ya, bisa langsung diamankan aja dengan combo dengan berbagai macam stun ya dari sisi Onyx Esports. Alright, dan bahkan dari sisi tim Onyx Esports mereka udah mulai melakukan split push lagi, tidak memasakkan team fight seperti game sebelumnya. Tapi Edward bakal memberikan informasi kalau ada Suns di bottom lane yang tandanya ini akan menjadi satu buah poin Lord untuk tim Blacklist International. Ini tidak bisa di zoning out untuk dari Lordnya, memiliki mendapatkan satu buah turret. Dan untuk kali ini tim Blacklist International bakal mencoba untuk mendorong dengan ada Bapak Lord yang terhormat, Profesor. Oke, ini yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Gak boleh ada yang keculik sama sekali, mereka harus defend the high ground. Dan kali ini bahkan ceweknya ketinggalan, langsung muncul flick out ke belakang. Ohebnya juga terkena trap dan bahkan dikinai by item Kupa. Mau gak mau harus mundur terlebih dahulu, karena kalau memasakkan team fight di arah bottom lane, Lordnya muncul bakal jadi timing banget untuk Onyx Esports. Wow, Kaguranya juga harus diperhatikan. Posisi dari Drian jangan sampai terlihat kembali karena Haji dia tidak melulu dengan ada yang di depan yang dia sikat. Dia cari benar-benar yang ada memiliki sebuah impact besar seperti Drian, seperti cewek di dalam team fight. Jadi dia benar-benar trigger disiplin untuk dari segi ginga overturn-nya. Jarak top lane sana, Lord tidak dikawal oleh tim Blacklist sampai menuju ke arah turret yang kedua. Mereka ingin memantapkan diri. Purple sudah muncul ke lane of down. Keyboy memberikan informasi dengan ada lelenya menuju ke arah belakang. Tapi lihat, tim Onyx Esports merelakan satu buat turret di arah depan. Memilih untuk bertahan di arah Indivisa. Reset telah dikeluarkan dari tim Oh My Venus kali Blacklist terasa mencoba untuk memaksa ke arah depan. Diberhentikan pergerakannya Boots. Flicker ke arah depan masih coba untuk bertahan dari Wise. Tidak bisa mendapatkan apapun. Tapi Glorious Pathway harusnya bakal di arah belakang. Tapi Edo mencoba diganggu pergerakan dari Sarah Keyboy menuju ke arah belakang. Berhasil kabur dan lihat di sana. Lord berhasil dihilangkan dengan cukup cepat oleh Suns dan kawan-kawan. Arrow connect kali ini. Apakah bakal langsung di follow up? Edward cukup strong di depan. Ini yang overturn coming up. Boots-nya sudah mengeluarkan Glorious Pathway. Drian bahkan belum melontarkan dari Feather Strike-nya dan tidak ada yang tumbang sama sekali. Lagi dan lagi Arrow-nya connect ke arah Haji, tapi Haji masih punya full ke arah belakang. Dan bahkan lihat Oheb-nya benar-benar tidak tersentuh. Benar-benar di tengah-tengah dari kerumunan Blacklist International. Lihat Suns-nya juga bahkan kali ini coba untuk membersihkan wave secepat mungkin bottom lane. Mungkin bakal diambil dari segi innernya, tapi ini bitter. Apakah bakal jadi jawabannya untuk teman-teman dari Blacklist International? Kayaknya enggak untuk kali ini. Yes, nggak bisa. Dengan high ground defense, mekanisme yang dimiliki dari seorang Drian berhasil melakukan clear dengan cukup cepat. Decision making yang pas di arah top lane. Dan para pemain dari tim Blacklist International, lihat mereka dari segi itemnya Arashi silakan. Cewek sekarang udah punya Malefic Roll juga, jadi damage-nya ke tank sebenarnya cukup bagus, tapi emang Kupa tuh bukan hero yang bagus banget buat ngeluarin DPS yang buat yang harus bisa mengurus tank-tank yang tebal dari sisi Blacklist International. Apalagi sekarang Edward udah punya Brute Force Breastplate dan juga Oracle. Healingnya tuh bakal susah banget buat diurus. Wise pun sekarang biarpun itemization-nya lebih ke Magic Resist, sebenarnya cukup tebal buat diurus. Jadi Drian yang harus diandalkan, tapi yang kita lihat Edward sekarang di burst dari tim Onyx, tapi sayang sekali kurang sedikit lagi Bang Oji. Oke, sayang sekali. Satu hit kembali, tapi lihat Keyboy jangan terlalu memaksakan di arah depan. Dan para pemain dari tim Blacklist International mencoba untuk kabur, tapi Boots tertangkap. Boots yang S3 mencoba dikaburkan begitu saja, tapi dia bisa diberikan dari seorang Haji. Boots teringat, Boots still survive. Coba dibalikan keadaan. Lihat Edward, Wise gak bisa dalam lagi, tapi Oheb sniper on point. Boots harus tumbang. Lihat kali ini Boots sudah bertahan sekuat tenaga.
naga, tapi ternyata follow damage tidak terlalu sampai ke belakang. Tidak ada Vader Airstrike untuk melindungi seorang Boots. Masih cooldown Profesor KB. Yes, sudah digunakan tadi ke arah seorang Edward untuk all-in dari Source Skill Ultimate seorang Drian, dan mau gak mau harus reset terlebih dahulu. Dan kali ini lihat 5 member dari Blacklist International masih coba untuk memaksa ke bagian depan. Edward dalam ancaman Vader Airstrike juga bakal connect dan bahkan dihilang begitu saja. Lihat deal damage-nya, langsung nge-nuke dan bahkan ke arah belakang sana Ohep-nya. Untuk sekarang mau gak mau ya huge banget dari segi damage-nya, dia harus lebih sabar. Gak boleh kemakan lagi karena apa? Karena metode pick up dari Onyx Esports yang tadi Arashi bilang, ini gak main-main. Arrow, Baitam Kupa, terus Law and Order, dan jangan lupakan juga knock out strike dari jab-jabnya seorang Sans juga. Oke, jangan lupa untuk pakai kode promo entry Exin Go Pride untuk mendapatkan diskon hingga 70%, dan buat kalian semua jangan lupa untuk pengguna baru. Kiboy, kali ini trapnya, itu sih, trapnya ngeselin banget, jadi informasinya bakal langsung ketahuan. Oke, tapi Kiboy di depan sana dia harus respect banget dengan seorang Wise. Ini beberapa soft skill bahkan digunakan untuk menghindari pergerakan dari seorang Wise. Lihat Detona. Lagi-lagi benar-benar berbuat ulah di line of the Professor. Mereka bahkan coba untuk melakukan team fight di arah Lord, mancing keributan. Ini bisa kita bilang coba-coba berhadiah. Peruntungan bakal coba didapatkan atau tidak. Lelenya on point. Pada sektor bersama dengan crossfire rate, tapi ternyata saat is coming. Dan taruh besar di sana. Butuh kata-kata ke belakang, tapi West tertinggal seorang diri dan bernama nih. Tak terpaksa. Milkan satu. Ohep bebas. Ohep flame shot on point. Double kill from Ohep. Looking for triple kill. Tapi ternyata Ohep memilih mundur. Terkena sebuah stun. Edward masih mau lebih. Dengan ada tarian piringnya tidak mampu untuk mendapatkan Sans Profesor. Yes, ceweknya langsung terpick off dengan burst instant damage. Itu dia nuke damage yang dihadirkan dari Haji. Benar-benar seimbang dan balance. Bahkan walaupun dengan ini yang overturn, dia langsung all in. Ceweknya bahkan belum sempat untuk mengeluarkan flicker. Alright, belum mengeluarkan flicker. Sans melakukan clear minion terlebih dahulu. Edward memasak keributan. Dia pengen mendapatkan satu buah ini pintar turret dari mid lane. Ningau telah keluar, Poliva telah digunakan. Oh my god, ini tidak baik untuk tim Onyx Esports dengan ada turret 2 yang hilang. Dan bahkan dari top lane sana, Lord bebas bergerak, memberikan permainan yang luar biasa dari tim Blacklist International dari bottom lane. Mereka fokus sekarang ini pintar turret. Sedangkan Drian seorang diri mencoba untuk menahan semua damage yang diberikan dari tim Blacklist International. Lord yang kedua. Kali ini bakal coba untuk diamankan terlebih dahulu di bagian top lane. Genius One sudah diamankan Kiboy, dan bahkan Arena Shield dimiliki oleh Edward. Apakah bakal nabrak ke bagian bottom lane karena terbuka dengan sangat amat lebar. Blacklist International masih melakukan engage. Edward harus lebih berhati-hati. Ingat, cewek dia udah punya Light of Despair dan Endless Battle. Untuk sekarang Vader Airstrike udah di pop out dan bahkan langsung aja mengincar ke Adrian. Instant kill dan bahkan langsung dibalikin keadaannya. Bootsnya juga dalam ancaman. Terkena sedikit nih berbation, dan kali ini Flame Shot tidak mampu untuk menumbangkan ke arah seorang Boots. Bootsnya still survive, dan lihat Kiboy, dia ternyata tidak bisa melakukan solo kill terhadap seorang Ohep karena langsung di cover dengan cepatnya. Oh my Venus, benar-benar ngedealing healnya dengan sangat imbalance. Dan lihat di arah depan, Ohep-nya masih nembak-nembakin terus walaupun tidak jadian. Oke, tapi kali ini lihat Edward mengacak-acak distraction dilakukan. Fokus ke arah Edward, mereka sedangkan yang lainnya fokus ke arah satu buah turret. Tapi lihat cewek depan sana, ingin mau total dikeluarkan, masih berhasil cover. Tapi lihat both save the day, berhasil mendapatkan satu. Kiboy tidak bisa terlalu lama, shutdown dari seorang Haji akhirnya didapatkan. Tapi lihat 3 turret yang heal dari Inhibitor turret membuat tim Onyx Esports benar-benar bertahan. Jadi sedikit sulit Onyx Esports, mereka di under pressure, mereka di pressure seperti kuat sekali dari pressure yang diberikan dari Blacklist International. Arashi. Ya, sekarang item dari Haji tadi ya, setiap kali Drian tuh mencari kesempatan buat bikin play dengan Vader Airstrike dan mencari stun ke arah Blacklist International. Haji tuh yang selalu mencari kesempatan, dan dengan Clock of Destiny, Lightning Truncheon dan juga Holy Crystal emang susah banget buat Drian karena dia bisa langsung di one shot dari Haji yang kita lihat di fight sebelumnya loh. Jadi Onyx Esports harus lebih hati-hati, harus mastiin kalau Haji tuh nggak dapat kesempatan buat nge-flank ke belakang, dan mereka harus mencari cara buat menangkap Ohep karena sekarang dengan adanya Demon Hunter Sword dan juga Blade of Despair dan Malefic Roar dan 2 item tank ya sebenarnya ya, Ohep tuh sekarang damage-nya gede banget, tapi dia juga gak gampang buat di pick off. Jadi Drian dan mungkin Kiboy harus mencari kesempatan buat mencari gimana ya, mungkin flank atau stun ke arah Ohep karena kalau dia tuh bisa free hit di belakang repot banget sih. Cewek butuh berseker nggak sih kira-kira ya? Untuk instan dia benar-benar punya dealing damage yang sangat amat tinggi, dan kupanya juga udah on point banget. Dimana Tersos sudah diamankan dan kayaknya akan menuju ke arah Immortal deh. Tadi aku sudah melihat satu Vitality Health yang mana menambahkan dari sisi HP seorang Popol Kupa
Entah Athena Shield atau bahkan Immortal Aku baru kayaknya pengen ngomong. bakal ke arah sana Athena sih. Shield sih kalau menurut aku. Karena Hajinya ini benar-benar burst banget ya kan dari tadi, dan bahkan dia udah punya penetration dari Divine Glaive. Oke, memang immortality itu sangat penting Profesor KB. Tapi dengan strategi yang dilakukan dari seorang Haji ini mungkin lebih mengantisipasi. Aha. Di mana dia dengan adanya Athena Shield setidaknya sword skill 1 yang dikeluarkan dari Haji itu bakal sedikit wasting. Lihat, cewek fokus terhadap seorang Edward. Purify telah dikeluarkan, ini bakal menjadi wasting time yang diberlakukan oleh para pemain dari tim Onyx mencoba dipaksakan, tapi ternyata tidak. Mereka komit, mereka hilang, mereka mendapatkan Edward, tapi bukan hanya itu. Permasalahannya, 3 lane bakal coba didorong habis-habisan. Ini tandanya mereka akan memaksa tim fight di arah Lord yang terhormat. Yes, tanpa adanya Edward kali ini 5 lawan 4 apakah bakal dikontes begitu saja? Karena ingat, Onyx Esports, C-nya itu artinya comeback. Yes, bener setuju banget, ya kan. Onyx Esports nih, orang dari Indonesia comeback Esports kali ini. Benar banget. Nggak ada masuk-masuknya. Nggak ada masuk-masuknya. Nggak masalah. Chemistry -1. Chemistry -1. Lihat, harus coba dipaksakan. Tarik ulur, Boots di garis depan. Item Kupanya hilang, terlalu sakit memberikan damage. Tapi lihat cewek, kali ini terkena damage cukup sakit dari Oheb. Harus reset kembali. Edward bakal muncul. Tapi lihat cewek udah memberikan informasi kalau dia bisa datang dengan item Kupa. Drian. Di dari belakang. Drian bakal coba dituju. Flicker telah digunakan. Wise, tapi bahkan di sini Drian bakal coba di-counter oleh seorang Haji. Masih bisa ke arah belakang dan bahkan hilang shotnya Beast. Nggak tumbang sama sekali. Sedang ke arah belakang. Oheb damage terlalu besar. Sasa harus pulang. Boots gak bisa membendung lagi dan Kiboy tidak bisa menyelamatkan apapun. Pendek restrek. Cuma hanya bisa untuk memperingatkan dan Drian tertabrak. Tidak ada Ferry. Jangan kau terlambat datang, Ferry. Oh my god, keculik satu demi satu dan bahkan terekspos kali ini dari Lordnya. Hanya Wise yang tumbang, 1 tukar 2. Cewek juga benar-benar instan banget karena dia dalam keadaan half HP. Terkena Renner dan kali ini Oheb yang bakal langsung memainkan dealing per second dari damage-nya. Untuk dari sisi Blacklist International direset begitu saja. Kiboy sudah melihat satu potensi. Kali ini Suns juga nggak mau terlalu memaksa karena ingat Onyx Esports masih punya Retribution. Yes, bener banget. Tidak ada Wise, sepertinya ini bakal ditunggu sampai Wise-nya datang ke arah Bapak Lord terhormat. Lihat. Tidak jadi, di-reset kembali dan tim fight-nya akan 5 lawan 5 lagi. Ini bisa kita bilang dari tim Onyx Esports, mereka benar-benar harus sabar. Mereka benar-benar harus ada peringatan lebih terhadap seorang Haji sih, Profesor, kalau menurut aku. Gimana nih Arashi? Ya Onyx Esports juga mungkin harus lebih fokus ke target yang benar ya. Karena emang kita lihat Wise tuh selalu difokus. Dan Wise emang akhirnya bakal tumbang. Tapi Oheb selalu bisa free hit di belakang dan dia tuh cuma 1 gitu loh. Dan di late game begini damage dari Battery tuh sakit banget. Dan sebaliknya kita kalau lihat cewek tuh selalu difokus sama member-member dari Blacklist International. Kalau cewek nggak dapat langsung ke arah Drian. Jadi semua member yang penting ya di fight-fight yang besar ini pasti selalu target dengan benar oleh Blacklist International. Jadi mereka mungkin harus merubah mungkin cara fight-nya sih. Oke, ada Edward di sana, terkena damage cukup besar, tapi yang overturn nggak ada karena udah dipakai terhadap seorang Suns yang nggak berhasil didapatkan oleh seorang Haji. Lord lagi-lagi menjadi salah satu objektif yang di PHP-kan oleh kedua belah tim. Mereka masih menunggu, mencoba untuk mendorong dua lane yang berbeda. Dan bahkan di posisi yang dimiliki tim Blacklist, mereka mendapati keunggulan dengan ada minion yang sudah berubah lebih ganas ketimbang minion dari tim Onyx. Setup lagi kali ini Lordnya udah mulai terekspos. 40.000 HP, darah tersisa Edward. Kali ini overturn karena ceweknya benar-benar terbakar dan bahkan udah ada magic worship yang dikeluarkan. Langsung menggigit ke arah Wise. Tapi flame shotnya connect ke arah Kupa saja. Belum ada dealing damage yang cukup tinggi. Dan lihat Suns yang benar-benar terkena Renner dan harus dipaksa untuk bunuh Drian. Sudah menggunakan Feather Airstrike dan ini bakal jadi informasi di mana Blacklist International bakal nabrak ke arah Lord yang terhormat. Bukan hanya itu aja, di mana di arah top lane lihat ada seorang cewek yang jauh dari peredaran. Boots mencoba untuk memaksa memukul mundur. Wise masih mau lebih. Glorious Fighter dikeluarkan. Boots tertangkap. Cewek is coming. Belum ada ST. Dan bahkan apakah diselamatkan? No retribution on point Wise. Tapi tergigit dengan seorang Populate Kuba di belakang sana. Ada 2 zoning out dilakukan. Saskar bersama teman di dalam. Haji berhasil tertangkap. Pasti bisa dilakukan. Tapi Oheb. Kali ini memberikan permainan di arah Boots. Berhasil mendapatkan 2. Masih bisa dihindari. Boots still survive in the bottom lane. Oh my god. What a play from Boots.
Boots kayaknya bakal ditumbangkan dengan cepat. Edward menyadari hal tersebut dan bahkan Suns-nya melepaskan dari pandangan ke arah Edward. Kali ini lihat bagaimana 3 melawan 3-nya dan bahkan Oheb-nya masih standby di belakang sana. Langsung saja nih Mirror Passion dikeluarkan dan kali ini tidak ada yang tumbang sama sekali. Cewek, apakah mampu bertahan? Oheb kali ini sudah memiliki dealing damage yang sangat amat tinggi dan bahkan Suns-nya akan memainkan dari segi mobilitas movement speed-nya. Langsung ada Renner, nggak ada yang connect sama sekali. Roja connect ke arah Edward, mungkin bakal langsung di pick off dan kali ini lihat Oheb-nya di arah belakang menumbangkan satu godlike diamankan. Cewek coba untuk bertahan tapi kayaknya nggak bisa double kill daripada seorang Oheb. Looking for more and that's another triple. Oheb menuju base dan Blacklist mendapatkan poin pertama. Blacklist International berhasil ditumbangkan. Ternyata tidak. Kita berharap seperti itu, ternyata tidak, beris oke.